Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Ayu Pratiwi, NIM 1922018. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat dalam ijab qabul yang diambil dari kitab fikih sunnah. Saya akan menjelaskan pada bagian yang ketiga, syarat-syarat ijab qabul yang ketiga. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Talitan, yang ketiga, wa an yakuna, menjadi atau menggunakan bilafzil madhi, dengan lafadz madhi atau lafadz lampau, mitlu, seperti an yakulal bai', seperti perkataan penjual atau penjual berkata bi'tu, aku menjual, wa yakulul mushtari, dan pembeli berkata qabiltu, aku telah menerima. Au bilafzil mudhari', atau menggunakan lafadz mudhari' in arida bihil hali, untuk dimaksudkan untuk masa sekarang. Mitlu, seperti abi'u, aku, mitlu abi'u, perkataan penjual, aku telah membeli, aku telah menjual. Wa ashtari, dan perkataan pembeli, aku membeli sekarang. Ma'a iradatul hali, dengan keinginan dalam suatu kondisi. Fa'idha aroda bihil mustaqbal, maka apabila keinginan untuk masa yang akan datang, au dakhala alaihi ma yamhaduhu, atau dimasuki huruf yang menjadikannya khusus untuk masa yang akan datang. Maksudnya ada huruf yang masuk sehingga lafadznya khusus untuk masa yang akan datang. Kasini wa saufa, seperti sin dan saufa, wa nahwuhuma, dan sejenisnya. Kana dalika, maka itu adalah wa'ada bil uqdi, janji untuk melakukan akad. Wal wa'ada, dan janji itu, bil uqdi, untuk melakukan akad, dengan melakukan akad, la ya'tabiru, tidak dianggap aqdan syar'iyan, sebagai akad dalam syariat. Walihada, oleh karena itu, la yasihul aqdi, tidak sah dalam akad. Baik, maksudnya di sini adalah akad yang ketiga, syarat akad yang ketiga itu perkataan penjual dan pembeli itu dalam satu akad, dalam satu waktu, dalam satu tempat, hari itu juga dan waktu itu juga. Ketika kita ingin membeli sesuatu tapi akadnya untuk masa yang akan datang, maka itu tidak dianggap sebagai akad yang sah. Di situ juga menjelaskan jika dimasuki huruf sin dan saufa, itu menjadikan akad untuk masa yang akan datang, untuk masa yang akan datang dan bukan hari itu juga, maka itu tidak dianggap sah karena dalam melakukan akad itu harus dalam satu waktu. Dan mengenai akad sendiri, itu harus ada perkataan dari penjual, aku telah menjual dan aku telah membeli, dan itu harus atas dasar sama-sama menyetujui, atas dasar sama-sama rela dan sama-sama setuju. Maka dari itu dalam jual beli, akad itu suatu hal yang penting, karena akad termasuk sebuah syarat pembelian yang harus dipenuhi dan sama-sama saling rela dan menyetujui atas kegiatan transaksi jual beli tersebut. Dan untuk akad yang tidak dianggap atau tidak sah tadi, itu dimaksudkan untuk akad yang akan datang, maksudnya tidak hari itu juga. Maka di situ ada unsur yang tidak jelas, apakah barang itu dibeli atau enggak, dan itu juga sesuatu yang membingungkan untuk penjual, apakah barang ini dibeli atau tidak, dan tidak memberikan kejelasan kepada penjual tersebut.
maka akad yang tersebut tidak sah karena tidak jelas apakah itu jelas membeli atau tidak. Maka dari itu akad suatu hal yang penting. Baik, sekian penjelasan mengenai akad. Kesimpulannya, akad harus dilakukan pada saat itu juga, saat penjual dan pembeli bertemu dan sama-sama menyetujui adanya transaksi jual beli tersebut. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.